Oke, kita kembali lagi dalam diskusi titik temu. Nah, sekarang ini sudah ada di segmen kelima, sudah hampir di penghujung acara. Nah, karena diskusi kita kali ini ada Ada audiensnya, ada mahasiswa di sini, maka tidak elok dan tidak pas kalau kita tidak melibatkan mahasiswa untuk ikut aktif dalam diskusi ini. Karena itu pada segmen ini saya memberi kesempatan kepada mungkin mahasiswa ada yang ingin bertanya kepada 4 narasumber. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, ini yang bagian depan 1, ada lagi? Ini nomor 2, lalu yang tadi yang di depan 3, lalu 4 yang belakang. Jadi ini pas nih, ada 2 cowok, ada 2 cewek yang bertanya. Oke, silakan. Namanya siapa dan silakan menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifda Arifa. Saat ini sedang menjadi mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, apa yang mau ditanyakan? Jadi pertanyaan saya, menurut dari penjelasan Bapak tadi sekalian, nah ini pandangan pribadi ya Pak, apakah ada langkah-langkah untuk mengurangi disparitas generasional dalam keputusan politik, terutama dalam konteks pemilihan presiden yang kita bahas tadi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sebaiknya kita tampung dulu ya, nanti akan dijawab sekaligus. Oke, lanjut. Mas, namanya siapa? Baik, izin Bapak-Bapak sekalian, perkenalkan nama saya Faris Adil, saya mahasiswa tingkat akhir di Ilmu Komunikasi. Jadi izin Bapak semua, saya izin untuk bertanya ketika kita berbicara dan mengulik berbagai teori komunikasi, mulai dari framing, dramaturgi, semiotik dan lain sebagainya, mungkin waktunya tak akan cukup kita habiskan di sesi ini. Akan tapi ketika kita menjadi masyarakat yang ada di Indonesia berdemokrasi, banyak hal yang kita dapatkan, apalagi informasi yang berada di internet saat ini. New media menjadi salah satu peran penting ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang terpapar, yang kita dapatkan, apalagi sebagai masyarakat ataupun kaum muda, itu banyak sekali informasi yang kami dapatkan di media sosial. Betul. Baik itu di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya dan apa sikap apa yang sekiranya yang harus kita terapkan pada diri kita masing-masing agar kita memiliki sifat kenegarawan, yang mungkin itu tertulis sebagai salah satu syarat dari seorang MK yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi. Nah, kira-kira hal apa sih yang harus kita terapkan agar kita tuh memiliki integritas dan juga memiliki kemampuan berpikir kritis sehingga tidak mengikuti arus-arus yang ada saja. Jadi kita bisa memvalidasi informasi dan lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Lanjut ke Mbak dulu. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Glorenda Fama, saya mahasiswa semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi. Mengenai penjelasan Bapak yang tadi, mengingat saya adalah seorang mahasiswa dan juga teman-teman di sini merupakan seorang mahasiswa, ini kan sudah mau masa pilpres ya Pak ya? Betul. Di sini saya ingin menanyakan soal bagaimana pelibatan pemilih muda dalam proses pilpres tahun ini Pak. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Ya, lanjut, Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Perkenalkan, saya Edo Nur Aziz, mahasiswa dengan semester 3 di jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Unsri. Jadi seperti yang Bapak Ray sampaikan tadi, bahwasannya ada beberapa kategori yang membuat politik ini menjadi panas, yaitu ada keputusan MK, dinasti politik, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu, hubungan Jokowi dan PDIP, hingga gerakan sistematis untuk melegitimasi Jokowi. Delegitimasi. Ya, itu Pak. Ya. Nah, tapi menurut saya Pak, ada satu hal lagi yang mengambil peran penting dalam memanaskan politik ini, yaitu media. Karena media menciptakan sebuah citra calon presiden dan wakil presiden itu sendiri. Citra ini tentunya akan menjadi perhitungan pemilih dalam menentukan pilihan. Dan salah satu contoh dari citra ini adalah citra gemoy pada calon presiden dengan nomor urut 2. Nah, yang saya ingin tanyakan ini Bapak adalah, menurut pandangan Bapak-Bapak yang terhormat sekalian, mengapa pembentukan citra ini diperbolehkan dalam penyelenggaraan presiden? Karena menurut saya, citra tersebut malah menutupi latar belakang atau karakter asli dari presiden itu sendiri. Bukankah itu malah membuat pemilih menjadi bingung? Itu bukannya kayak malah menimbulkan pendapat-pendapat kayak, saya memilih Prabowo karena gemoy,
all in Prabowo untuk Indonesia lebih gemoy dan semacamnya. Apakah itu tidak akan menjadi masalah Pak di kemudian hari? Mungkin Bapak bisa memberikan sedikit pandangan mengenai hal tersebut. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Itu ada 4 penanya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi, silakan. Tapi saya memberi kesempatan kepada 3 narasumber dulu untuk memberikan jawaban. Ini saya kira kita mulai dari ini nih, mulai dari Abang dulu. Merespon 4 pertanyaan dari para mahasiswa. Jadi mulai dari yang awal. Ya, kalau kita lihat kan pertanyaannya bagaimana membangun sifat-sifat negarawan gitu. Kan gitu kan. Ya. Ini juga terkait dengan cinta terhadap bangsa ini kan. Saya melihat bendera merah putih saya lihat di FISIP gitu. Saya kira itu sebuah simbol ya. Kalau membaca simbolnya, bagaimana membangun sebuah rasa kebangsaan. Biasanya kan bendera merah putih itu pada hari-hari tertentu ya. Ini hari apa nih? Nggak ada kan hari-hari, tapi ramai kali bendera merah putih. Saya kira ini simbolik gitu. Bagaimana FISIP ingin membangun sebuah karakter mahasiswa yang mencintai bangsa, juga mencintai negara gitu. Nah, dari hal-hal yang kecil dia mampu membangun sebuah karakter mahasiswa itu, atau anak muda. Kedua, bisa juga belajar dari sejarah. Jadi kita kembali membaca tokoh-tokoh kita itu. Jangan baca ini komik gitu kan. Tapi baca buku-buku, jangan hanya sekedar baca-baca di website itu. Betul-betul buku. Di website kadang-kadang yang perlu juga patut kita kritisi karena banyak juga buzzer itu. Nah, itu akan membangun karakter kita gitu kan. Bagaimana karakter Soekarno ketika mereka berjuang, bagaimana Hatta, bagaimana Tan Malaka, itu semua akan membangun sebuah sifat kenegaraan kita, negarawan ya. Ketiga itu selain membaca sejarah, integritas ya. Kalau itu mulai dari awal juga. Anda kan di organisasi. Jadi di organisasi mahasiswa ya mulai terbuka soal keuangan itu. Kemudian mulai berani mengatakan bahwa ini bukan hak saya, ini hak organisasi. Itu hal-hal kecil bisa membangun integritas itu. Kalau di Universitas Hiba di Fakultas Hukum saya membangun warung jujur kayak jujur. Di situ saya suruh mahasiswa belanja, nggak ada yang nunggu. Ada uang di situ, kalau umpamanya 100.000 kemudian mau kembali ambil sendiri di situ. Nah, itu juga bisa dibangun seperti itu, integritas. Kedua, integritas juga dibangun mulai nggak ngepek misalnya kan gitu kan. Kalau di dalam kehidupan kampus ya, kita mulai berani berat memang, tapi harus berani gitu. Sekarang ujiannya pakai open book. Ya, enggak masalah gitu kan, enggak masalah. Tapi maksud saya ada juga yang nyontek-nyontek gitu kan. Itu kalau walaupun open book nyontek kiri kanan juga gitu kan. Nah, tadi ada pertanyaan terkait dengan yang kedua tadi itu soal gap ini. Ya. Nah, itu persoalan kebijakan ya. Kalau kita lihat bagaimana generasi kita ini terbelah ya. Satu, kita lihat sistem ekonomi kita memang membangun kesenjangan yang begitu besar. Hari ini kalau kita lihat jumlah masyarakat miskin itu sangat besar. Di satu sisi segelintir orang menguasai harta di republik ini gitu. Makanya kita kenal oligarki itu. Oligat ini yang menguasai republik ini. Nah, para oligat inilah yang menguasai tanah-tanah kita gitu. Jadi kalau dulu Amin Rais sempat bilang 80% tanah ini udah dikuasai kalau dulu konglomerat namanya, para oligat. Pertanyaannya, di mana kedaulatan kita lagi? Kan begitu kan? Jangan-jangan anak-anak cucu kita nanti tidak memiliki tanah lagi gitu. Nah, apalagi dibuka dengan undang-undang Ciptaker itu, Omnibus Law. Itu mempermudah para kapital masuk. Kalau dulu di Sumatera Selatan ada
yang namanya sistem marga. Sistem marga ini sebenarnya kekuatan untuk apa nama tuh mengimbangi itu harus masuk ke dalam. Tetapi kan sistem ini udah hancur. Berbeda dengan Padang itu. Ada sistem nagari, itu mirip-mirip marga. Sehingga kekuatan lokal kita itu hilang dengan sistem kapitalisme, bahkan di balik itu ada ideologi liberalisme gitu kan. Nah, ideologi liberalisme ini juga mempengaruhi karakter-karakter kita gitu. Nah, kita harus kembali kepada sejati diri kita. Apa? Pancasila. Jadi itulah jati diri bangsa kita, Pancasila. Nah, harus kita bangun karakter kita sebagai manusia Pancasila. Kan begitu. Nah, saya agak umum ya. Tadi sekaligus menjawab ada pertanyaan keempat juga tadi kan berkaitan dengan apa? Media. Jadi untuk membangun apa nama karakter juga berkaitan erat dengan media itu. Jadi bagaimana kita hari ini, kalau dulu ada media mainstream ya, media mainstream itu cuma dua itu, satu apa nama itu media cetak, koran atau majalah. Nah, hari ini itu di majalah dan koran ini udah mulai terpinggirkan dengan apa namanya medsos. Nah, sekarang bagaimana medsos itu untuk kaitan dengan membangun demokrasi itu berperan sekali teman-teman mahasiswa gitu loh. Bagaimana Bapak membangun seluruh informasi itu betul-betul informasi yang sehat, yang benar maksud saya. Ada prinsip-prinsip di dalam apa nama itu menyiarkan itu. Kalau di dalam apa komunikasi kan ada 5W1H itu ya, yang sederhana itu. Tetapi ada etika jurnalistiknya kan, agar kita tidak apa terlanggar apa nama itu persoalan hukum itu. Nah, itu akan mendidik teman-teman kita juga gitu loh. Nah, berbeda dengan buzzer. Buzzer memang menciptakan sebuah sistem gitu, yang untuk merusak informasi gitu loh. Nah, celakanya teman-teman buzzer jujur aja, banyak teman-teman wartawan, juga aktivis NGO. Jadi dia terlatih apa nama menulis, bahkan ada juga akademisi gitu. Terlatih menulis, kemudian dia mampu membelokkan kesadaran. Jadi dia bermain data. Kalau Anda cermati ya, saya mantan wartawan, jadi saya paham gitu. Jadi pada saat kesimpulan dia belok gitu loh. Nah, kalau nggak kritis, kita termakan dengan informasi-informasi itu, dan itu banyak. Sekarang buzzer ini dipelihara. Saya kira penyakit untuk demokrasi juga buzzer ini. Jadi buzzer itu merusak apa sistem demokrasi juga gitu. Karena itu ini musuh kita nih, musuh terhadap ilmu komunikasi. Karena dia akan memberi informasi-informasi yang keliru gitu, dan akan membentuk karakter apa nama mahasiswa, karakter anak muda yang apa mudah ya. Karena itu bagaimana caranya? Kan itu pertanyaannya. Caranya satu ya, kita selalu melakukan prinsip sederhana aja, recheck and recheck kan kalau jadi wartawan kan. Jadi setiap apa nama tuh informasi tidak kita telan mentah-mentah, tapi kita recheck kembali. Kita cek dengan apa? Bisa kita lihat dengan apa media yang mainstream kan. Saya kira sekarang udah bagus lah ya, Tempo udah mulai apa kembali kepada jalan yang benar. Kan gitu kan. Kalau dulu Tempo ini kan udah dekat-dekat dengan kekuasaan. Nah, hari ini dia melakukan kritik yang sangat kritis ya terhadap apa nama itu jabatan presiden, sistem politik hari inilah, termasuk apa nama itu aparat keamanan juga dibongkar oleh Tempo, yang bermain-main keuangan juga dibongkar oleh Tempo. Artinya Tempo sudah kembali kepada rel yang benar. Gitu kan. Mudah-mudahan dengan rel yang benar ini informasi menjadi benar. Nah, ini salah satu pilar demokrasi sebenarnya. Kalau tadi Pak Fitri bilang ada 3 lembaga apa nama demokratis, 1 eksekutif itu, legislatif dan yudikatif kan, yang udah mulai apa nama berimpit. Nah, untung kita ada lembaga demokrasi yang lain ya, PES. Nah, PES yang mengontrol ketiga hari ini ya. Nah, yang saya lihat hari ini itu Tempo udah mulai apa posisinya mencoba mengembalikan itu prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia gitu. Jadi dia memainkan peran seperti itu. Tempo. Ya, di Bocor Halus juga begitu. Betul, kita lihat kan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi apa nama tuh
satu alat yaitu informasi yang sehat yang kita terima. Karena itu hak warga negara untuk menerima informasi yang baik dan benar, kan gitu kan. Nah, oke Pak, saya ke Prof dulu. Ya. Gimana Prof merespon 4 pertanyaan dari mahasiswa Pertanyaannya ini? bagus-bagus ini. Ya. Ya, bagaimana posisi generasi Z? Ini menarik. Artinya kita harus kaya informasi dan informasi itu harus disaring. Ya, kalau misalnya ada calon presiden, lihat track recordnya, apa yang sudah dia perbuat. Nah ini penting sekali bagi generasi Z, karena di dalam belajar berdemokrasi, track record ini akan menjadi guidance kita di dalam menentu pimpinan yang terbaik. Media massa ada yang berpihak, karena yang mengatur kan kapitalis sekarang, atau juga partai politik pemilik media. Nah kalau dulu ada sajian-sajian yang menarik, ya, ada Republik Mimpi yang mencerdaskan kita, ada kritik-kritik yang menurut saya dikemas dengan tokoh-tokoh tertentu, dengan lelucon tertentu, kemudian Karni Ilyas dengan acara ICW. Nah ini yang mendidik kita, kembalikan lagi lah marwah itu, ya. Nah ini enggak, rejim sekarang justru membatasi bagaimana media ini ya memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya. Nah kalau media sudah gagal di dalam memberikan pendidikan politik, saya khawatir generasi Z ini gamang di mana dia akan berpijak. Dan kalau generasi Z itu sudah gamang, masa depan Indonesia akan suram. Indonesia Emas 2045 itu hanya Mimpi aja. mimpi dan slogan kosong. Miliknya para dinasti. Betul. Itu jawab Iya. Bung Rai begitu ya. Saya kira itu ya. Jadi harus didudukkan kembali ya peran generasi Z di dalam memberikan ya peluang dan momentum menentukan kepemimpinan nasional. Betul. Itu betul. kuncinya. Apalagi ini pemilih mayoritas. Betul. Dialah Gen Z dan yang milenial. menentukan itu. Kalian yang menentukan. Betul. Ya. Oke, ke Bung Rai. Oke, siap. Ini pertanyaan dari mahasiswa. Jadi Saya Bapak terbongong- jangan menunggu Saya pertanyaan. terbongong-bongong soalnya, pertanyaan bagus-bagus banget. Nah, Meskipun silakan direspon. khas komunikasinya nggak hilang gitu loh. Nah. Ya komunikasi, ya kritis, tapi khas komunikasinya nggak hilang Nah, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, dari mana ya saya mulai? Bagus-bagus banget nih soalnya pertanyaannya. Ini Saya mulai mulai dulu dari ini kritik aja, teks, mulai dari ya. Gemoy aja. Kita mulai dari kritik tes. Oh. Saya kira kawan-kawan sekalian soal yang Anda sebutkan itu tadi, memang saya setuju dengan apa sih Pak Tarik tadi itu. Dimulai dari sikap kritis sebetulnya. Itu betul tuh, gunanya jadi mahasiswa itu mendidik kita kritis. Itu bedanya sekolah di SMP, SMA, SD dengan di kuliah. Di SMP, di SMA, di SD kita diajarin. Gitu loh kira-kira itu. 2 tambah 2 4, 3 tambah 5 8 itu. Sifatnya kita menerima. Di mahasiswa begitu kita jadi mahasiswa, sifatnya justru mempertanyakan kembali. Gitu loh, supaya terjadi sintesa. Kalau di SD, SMP, SMA itu sifatnya doktrin tanda kutip ya, pokoknya 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 5 sama dengan 8. Nggak ada yang keluar lagi dari situ tuh. Nah itu namanya sintesa, ya, tesis ya. Di mahasiswa ini harus ada tesnya. Benar gak 2 tambah 2 sama dengan 4? Benar gak 3 tambah 5 sama dengan 8? Mengapa bukan 9, 10, 11 dan sebagainya gitu. Supaya ada ilmu baru gitu. Itu menurut saya sih pentingnya jadi mahasiswa. Pentingnya jadi mahasiswa itu ngajarin gue berpikir ulang tentang ilmu pengetahuan yang gue dapatkan sebelumnya. Sehingga dengan begitu informasi apapun yang masuk ke otak saya terlebih dahulu nyaring dulu. Benar gak nih? Benar gak nih? Sederhana aja ngeceknya. Kalau udah itu pertanyaan sudah dengan sendirinya muncul di kepala. Seperti tadi ditanyakan oleh kawan yang pertama tadi ya, siapa namanya? Ibda. Gimana nih cara supaya gap antara generasi ini bisa dihilangkan gitu. Nah, kalau Anda merujuk ke situasi politik sekarang, kita harus kaji teks lagi. Teks di undang-undang kita kan. Nah, yang Anda sebutkan itu kan kalau wali kota 21 tahun. Kalau gubernur 30 tahun, kalau presiden 40 tahun, ada gap.
Nah, sampai datang kemudian putusan Mahkamah Konstitusi kan. Justru masalahnya di Mahkamah Konstitusi itu. Benar nggak putusan Mahkamah Konstitusi itu memberi kesempatan kepada anak muda untuk terlibat atau naik kelas dari bupati jadi calon wakil presiden? Itu namanya kita kritik teks. Kita lihat aja teksnya. Apa teks dari redaksi putusan Mahkamah Konstitusi itu? Pernah dan sedang, ya kan, menjabat jabatan yang diperoleh melalui elected official ataupun pemilihan kepala daerah. Kalimat sedang dan pernah. Nah, sedang dan pernah itu nggak merujuk ke usia. Jadi siapapun usianya, kalau ya bupati usianya 70 tahun, bisa jadi gubernur. Nggak harus muda. Tapi ada anak-anak muda yang jadi wali kota, is okay. Tapi kalau pernah dan sedang kita pakai, nggak ada ukuran tentang apa yang disebut dengan pengalaman. Padahal spirit dari aturan itu sebetulnya mengacu pada pengalaman, bukan mengacu pada usia. Kalau Anda punya pernah, artinya punya pengalaman kan? Kalau Anda sedang, artinya Anda punya pengalaman. Sebetulnya yang mau ditonjolkan oleh putusan MK itu di kalimat ada pengalamannya. Pertanyaannya, bagaimana mengukur seseorang itu punya pengalaman atau tidak? Itu kritik teks. Kalau ia baru 2 tahun jadi wali kota, punya pengalaman apa? Setengah dari masa jabatan aja belum ada. Gitu. Kan kira-kira gitu tuh. Ini loh wali kota loh, belum gubernur. Kalau gubernur setengah dari gubernur jadi calon presiden, is okay gitu. Mungkin dia namanya juga pengalaman gubernur kan. Asumsinya dia udah mulai dari wali kota atau bupati lalu gubernur gitu. Tapi kalau baru 2 tahun, kau punya pengalaman apa? Baru 2 tahun jadi mahasiswa, punya pengalaman apa jadi mahasiswa? Itu kalimat sedang. Itu kalau kita press lagi nih kalimat sedang ini, mana tahu besok-besok hari ada orang baru 1 minggu jadi wali kota bupati, lalu diberhentikan DPRD, pemilu berikutnya dia nggak mau jadi calon bupati lagi, jadi calon wakil presiden, langsung lompat. Boleh nggak? Boleh, karena putusan MK sedang dan pernah. Dia udah pernah jadi bupati berapa lama? 2 minggu, lalu diberhentikan karena ketahuan korupsi misalnya begitu. Tapi karena putusan MK itu, si mantan koruptor itu baru 2 minggu jadi bupati, langsung bisa dong jadi calon wakil presiden di masa yang akan datang. Kamu pikir itu mengatasi gap generasi? Ya jelas tidak. Apalagi kalau kita lacak lagi secara faktual, di daerah-daerah itu yang kuasain bukan lagi ya dinasti-dinasti itu gitu loh. Jadi mereka yang sudah anaknya bupati, wali kota, anaknya gubernur, supaya naik kelas dia cepat, diusulkan lama dia supaya jadi calon wakil presiden datang. Lalu untuk siapa aturan ini dibuat? Ya untuk pemilik dinasti itu yang saya maksudkan. Tidak dalam rangka mengatasi gap generasi seperti yang Anda bayangkan itu tadi. Nah itu yang kita sebut dengan kritik teks. Sama seperti debat ini. Kan tadi kan kita bahas tuh, debat itu kata KPU dicampur aja. Padahal kalau kita lihat teksnya, itu menggunakan kata dan, bukan serta. Kalau dan itu artinya 2 entity yang berbeda. Saya dan Anda. Ya kan, saya dan Anda itu jelas sudah beda. Saya beserta Anda. Oh kita datang berdua artinya gitu. Paham kan maksud saya itu kan? Jelas sekali bedanya itu. Di redaksi itu, debat calon presiden dan calon wakil presiden. Artinya sendiri-sendiri. Calon presiden sendiri, calon wakil presiden sendiri. Kecuali redaksinya debat calon presiden beserta dengan calon wakil presiden. Artinya dua-duanya maju seketiga gitu. Itu kritik teks. Terus kalian gitu. Nah kalau kita terbiasa melakukan kritik teks dan itu gunanya kita jadi mahasiswa, pertanyaan kawan yang terakhir itu akan terjawab. Bagaimana kita keluar dari citra-citra yang diangkat oleh para calon presiden. Ingat ya, menggambarkan citra itu tidak ada larangan, tidak ada salah, macam-macam dan seterusnya. Itu terserah orang. Ada yang kampanyenya berbusa-busa, ada yang kampanyenya yang penting joget-joget aja gitu ya, macam-macam. Itulah saatnya kita justru memverifikasi. Kita ini mau jadi nyari calon presiden apa tukang joget? Ini pemilihan umum nyari presiden apa pemilihan umum atau idol nyari tukang joget gitu loh. Kita kembalikan saja ke relnya.
gitu. Lalu supaya apa gitu? Jelas sekali kawan-kawan sekalian. Kalau Anda dengan dia nggak punya komitmen politik sekarang, lalu berdasar apa Anda menuntut dia di masa akan datang? Nah ini misalnya nih kata dia begitu, loh Bapak kok nggak membuat ini? Emang saya janji apa kemarin? Kan saya cuma joget-jogetan. Lalu Anda pilih, ya sudah, nggak ada. Nah itu bisa muncul semua kalau sejak dari awal kita tertradisi melakukan apa yang saya sebut sebagai kritik teks. Semua yang dibaca oleh kita itu tidak bermakna apa yang sesungguhnya. Itu ada sesuatu di belakang teks-teks itu yang terus kita harus kejar gitu loh kira-kira itu. Dan disitulah mengapa penting kita jadi mahasiswa, karena kita dilatih untuk melakukan kritik terhadap teks. Teks itu bisa buku yang tertulis, teks itu bisa fakta, teks itu bisa acting, aktor-aktor yang saya sebutkan itu tadi, di belakang joget-joget ini apa, di belakang janji-janji ini apa, di belakang ucapan-ucapan itu apa. Misalnya begini nih contohnya, tiba-tiba ada calon presiden supaya kelihatan gagah-gagahan kan. Pokoknya kalau saya nanti jadi calon, sudah terpilih jadi presiden, 3 orang rakyat Indonesia itu saya terbangkan ke angkasa gitu. Kan kelihatan bagus banget ya. Ya kan? Hebat. Pokoknya kan sekarang 2024 kan. Pokoknya 2028, jadi 4 tahun masa setelah dia berkuasa. Kira-kira gitu ya. 3 orang putra terbaik Indonesia akan terbangkan ke bulan gitu. Pertanyaannya gimana caranya tuh? Ya. Itu namanya kritik teks. Nah oleh karena itu kawan-kawan sekalian, karena kalian ini Gen Z, ayo sekarang ini masanya kalian yang berkuasa gitu. Pemilu itu dibuat bukan untuk para elit. Pemilu itu dibuat untuk kita menghukum dan memberi penghargaan kepada para elit. Anda punya sedikit lagi Mas, Anda punya kuasa, ini namanya handphone. Dengan handphone ini kita bisa rubah wajah Indonesia. Oleh karena itu tweetlah yang positif, katakan kepada calon-calon presiden ini, kami menunggu visi Anda, kami menunggu janji Anda, kami menunggu pandangan Anda, bukan menunggu joget Anda. Ya. Ini luar biasa. Jadi memang bedanya ini generasi yang di depan ini dengan generasi sekarang. Kalau dulu dapat informasi susah. Kalau generasi sekarang itu justru dihantam oleh air bah informasi gitu. Iya, ini enggak cuma banjirin air bah informasi. Masalahnya adalah kemampuan kita menyeleksi. Bisa enggak kalian menyeleksi informasi yang bermanfaat bagi kita? Begitu juga berkaitan dengan pemimpin tadi. Ya. Jadi keputusan ada di tangan Anda. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.